Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 3 Oktober 2021. Kebetulan hari yang sangat istimewa buat saya pribadi ya, karena saya bertemu dengan seorang pencipta ya, penggagas dan penemu sekaligus produsen, yaitu sebuah penemuan yang luar biasa, sederhana tapi sangat mempengaruhi dampak yang sangat positif yang terkait dengan pertanian dan perkebunan. Langsung saja saya perkenalkan, beliau adalah Pak Agung. Apa kabar Pak Agung? Alhamdulillah Ya, sehat. beliau Pak Agung ini yang tadi saya jelaskan, beliau ini adalah penggagas, pencipta, penemu dan sekaligus produsen, pembuat pupuk cair. Ya, masalah nanti mereknya apa bisa aja apa aja kan gitu. Dan tapi kebetulan yang sudah beredar di pasaran ini sudah ada sebuah PT perusahaan di mana di situ sudah ada Sukovindo, ada Haki, terus ada apa lagi Pak? Dari izin Deptan ya. Reform akademisinya IPB. Oke. Jadi langsung aja. Jadi gini Pak Agung, untuk lebih memperkenalkan kepada masyarakat, terutama para penggiat pertanian dan perkebunan, kan di sini sekarang ini bukan sekarang ya, sudah lama terjadi bahwa banyak petani, banyak penggarap pertanian dan perkebunan ini selalu mengalami kelangkaan pupuk kimia, urea, HCl, NPK atau apa kan gitu, yang intinya mungkin tanda kutip ada yang bermain di sini, ada yang bermain menimbun atau niatan apa yang dampaknya petani dan penggarap kebun ini kesulitan mencari pupuk. Nah, kebetulan dengan adanya beliau ini memberikan satu solusi berupa pupuk cair ini semi organik, betul ya Pak ya? Oke. Jadi mulai kapan Pak Agung ini mempunyai ide, mempunyai gagasan untuk penemuan pupuk cair ini Pak Agung? Baik, terima kasih. Sebelumnya kami keluarga mengucapkan selamat datang pada Pak Dani, Pak Amigo, Pak Hermawan dan Pak Warsi menyempatkan hadir ke rumah kami yang seperti ini kondisinya. Alhamdulillah, semoga hadirnya Bapak memberikan satu momen keberkahan, satu langkah buat kita pribadi, tapi langkah berikutnya untuk kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia. Liridho imartatillah fitini wa dunya wal akhirah, dan selamat datang buat panjenengan semua. Amin. Untuk mulai perjalanan dikatakan menterengnya itu riset ya, kami sebetulnya awalnya itu sederhana Pak. Jadi yaitu tadi yang panjenengan sampaikan, bahwa awalnya kalau misalkan petani punya biaya, tapi kadang-kadang itu kesulitan bahwa uang ini dibelikan barangnya itu kosong, bahkan mungkin ketersediaannya kurang. Nah, melihat yang seperti itu kita prihatin. Nah, kemudian bagaimana? Ya sebetulnya mungkin bukan sebatas saya pribadi, mungkin juga karena masukan dan sebagainya. Akhirnya kita berani menerjunkan diri untuk mulai mewujudkan pemikiran bahwa supaya petani tidak kesulitan, terutama di tingkat grassroots ini, bagaimana sih? Akhirnya kita mencoba mulai tahun 2001. 2001 tuh Bapak mikir sendiri atau bikin tim riset gitu? Nah, saat itu dibantu istri. Okay. Kebetulan saat itu dibantu istri dengan motivasi begini.
papa kan dari Fakultas Pertanian. Nah, kalau ilmunya tidak diterapkan untuk di bidangnya, bagaimana tanggung jawabnya kepada Allah. Hanya itulah, itu memotivasi saya untuk melangkah. Dulu kuliah di mana, Pak? Saya di Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Unsut ya? Iya, Unsut. Kemudian saya ngambil Fakultas Pertaniannya dan jurusannya itu hama penyakit tanaman. Oke. Terus dari 2001 Bapak ngobrol dengan istri, terus bikin satu tim atau gimana? Tidak, kita sendiri. Oh, Sendiri, internal keluarga lah ya. Kemudian kita bikin waktu itu hanya sedikit, tapi siapa butuh silahkan ambil. Awalnya demikian. Gratis? Iya. Oh, awalnya demikian, dan kita coba waktu itu adalah ada satu tanaman durian yang sudah mati tapi bibit. Nah, kita coba semprotkan waktu itu. Mati, sudah mati. Bibit durian sudah mati. Daunnya udah kering. Iya. Bapak semprotin hasil tanaman Bapak itu. Kemudian mungkin 8 hari kemudian itu ada bakal tunasnya, tunas titiknya itulah. 8 hari. Iya. Nah, ternyata alhamdulillah itu menambah motivasi kami untuk meneruskan. Tapi masih tetap kita mengarahnya siapa butuh silahkan ambil. Oke. Terus dari berhasil, terus Bapak apa yang Bapak lakukan? Ya hanya membuat, semakin banyak saya buat. Kemudian apa? Kalau misalkan petani butuh ya silahkan ambil. Nah, kemudian ada waktu itu dia malah bergerak di bidang otomotif. Tapi malah justru care ke hal pertanian, karena waktu itu ada tanamannya di kebunnya itu enggak buah, waktu itu durian. Kemudian beliau hadir mencoba, ternyata bisa berbuah. Itu mulanya begitulah. Awal dari situ ini kita mau digandeng sama beliau. Tapi untuk perizinan dan sebagainya itu kan tidak semudah apa yang seperti kita bayangkan. Padahal prinsip kami, arep izin arep ora silahkan, yang penting ini bisa untuk membantu ke petani. Awalnya demikian. Nah, Bapak kan memproduksi itu perlu biaya, belanja bahan-bahan. Kok begitu jadi dan sudah membuahkan berhasil, masa Bapak gratisin terus? Kan rugi menurut Bapak kan? Makanya gini, awal memang kita tidak ada arahan untuk dikomersilkan. Awalnya seperti itu. Murni membantu petani. Membantu supaya bahwa dengan cairan ini petani bisa membuat pupuk padatnya sendiri. Nanti kita bimbing supaya tidak kesulitan manakala punya uang tapi tidak bisa membeli pupuk yang sudah tersedia. Gitu. Setelah Bapak otomatis semakin berjalan waktu banyak yang mengenal Bapak untuk penemuan hasil ini. Terus Bapak menuju kepada izin dari melakukan analis ke Sukovindo, terus dapat haki, dapat dari izin Kementan atau Departemen Pertanian. Itu tahun berapa, Pak? Itu 2012 mulai perjalanan, 2013 kalau nggak salah tanggal 26 November sertifikasi Deptan keluar. Deptan keluar 2013. Semakin yakin lagi ya Pak kan. Sukovindo? Ya kalau Sukovindo kan runutannya sebelumnya. Sukovindo untuk memberikan syarat untuk masuk ke Deptan. Nah, sekarang kan dari awal tadi perbincangan kita kan saya sempat sounding bahwa kita semua masyarakat Indonesia terutama selalu mengalami kelangkaan namanya pupuk. Begitu ada barang tapi harganya melambung tinggi diakibatkan oleh pemain-pemain yang tanda kutip hanya mementingkan kepentingan sendiri, ya, meraih profit yang nggak wajar tanpa memikirkan petani dan perkebunan untuk menghasilkan skill mereka ini ya. Nah, terus pada saat kita bicara penghematan ya Pak ya, antara penghematan pupuk kimia yaitu urea, fosfor segala macam dibandingkan dengan pupuk cair yang Bapak ciptakan dan produksi ini, penghematan kira-kira bisa berapa sih? Contoh gini, untuk pupuk urea, contoh yang
sudah dikenal masyarakat, petani dan perkebunan ini. Kita ambil contoh misalnya padi lah ya, padi atau sawah tanahnya. Untuk per hektar itu mereka menghabiskan biaya berapa dari mulai pengolahan tanah, terus penanaman hingga menjelang panen itu membutuhkan urea. Kalau dirupiahkan berapa sih Pak kira-kira? Ya mungkin kalau harga pastinya kita juga kurang paham mungkin ya. Harga wajar aja ya. Tapi gambaran secara umum barangkali kalau misalkan untuk penggunaan pupuk anorganik itu ya bisa kalau dalam 1 hektar kisarannya ya antara mungkin 4 juta sampai 5 juta rupiah. Barangkali itu 4 sampai 5 juta per hektar. Begitu Bapak implementasikan dan aplikasikan hingga berhasil untuk produk Bapak pupuk cair ini, kira-kira menghabiskan biaya berapa Pak kira-kira? Bisa hanya separuhnya mungkin Pak Dani, yang kisaran 1,5 sampai 2 jutaan lah. Oke, tergantung si distributor mau menjual berapa kan gitu. Oke. Bisa lebih murah karena yang jelas gini, kalau kita menggunakan pupuk organik, katakanlah kita menghabiskan 2 juta. Tapi petani mendapat edukasi bahwa petani bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar lingkungan atau mungkin limbah organik dari dapur, limbah dapur itu bisa dimanfaatkan untuk dimasukkan ke lahan-lahan pertanian mereka dengan menggunakan cairan yang kita ramu gitu loh. Jadi otomatis petani itu akan lebih efisien lagi, irit lagi kan gitu. Satu. Yang kedua, kalau menggunakan pupuk organik, ini tanah kan hidup. Katakanlah, kalau misalkan kita taruh 1 liter dan mungkin 1 kilo bahan padat tapi kompos dan 1 liter organik cair, tanah kan hidup. Tapi kalau menggunakan pupuk anorganik, 1 kilo bisa yang teraplikasi atau termanfaatkan itu bisa berkurang dari 1 kilo karena pencucian tanah, penguapan, kan seperti itu. Jadi tapi kalau menggunakan organik, 1 itu malah justru kemanfaatannya bisa lebih. Itu karena tanahnya hidup. Jadi dari awal tadi kita ngobrol tentang benda apa yang kita bahas. Mungkin para sahabat pertanian dan perkebunan dari awal tanda tanya ya, ini apa sih yang dibahas ini? Saya kasih lihat produk beliau ini seperti ini ya, ini pupuk cair, ini untuk pertanian, ini 1 liter segini. Yang berikutnya ini untuk perkebunan, hanya beda kemasan yaitu merah ya, merah untuk perkebunan. Jadi ini 1 liter ya, bisa untuk dalam 1 hektar ini bisa menghasilkan dalam 1 hektar ini hanya membutuhkan maksimal berapa Pak? 12 botol, artinya 12 liter itu 12 botol. Itu kalau kita dirupiahkan, kalau saya hitung-hitung tadi sebelum kita ngobrol tadi, kalau kita hitung secara rupiah penghematan itu bukan cuma setengah penghematan, 50% bukan, malah lebih ya Pak ya. Betul. Bisa cuma 25% penghematan. Misalnya habisnya 100 dengan menggunakan pupuk cair ini hanya mengeluarkan biaya 25-nya aja. Ya, 25 maksimal di angka 35-nya lah ya, 30 lah ya mungkin ya. Jadi yang dipakai yang tadinya kita keluar kos 1 juta contoh, hanya mengeluarkan kos 250.000, maksimal di 300.000. Dan selain penghematan itu juga ada dampak positif lingkungan. Betul. Ya, tentunya antara kimia yang kita tahu dampaknya seperti apa, dan kalau kita bisa sebut ini murni organik atau apa Pak? Kalau ini murni organik dan tidak dari limbah dan tidak berlimbah. Tidak ada limbah dan bukan dibuat dari limbah. Bukan dari limbah, murni dari herbal gitu ya, murni dari herbal karena organik kan gitu. Jadi tidak ada dampak negatif, bahkan berdampak lebih positif tentang back to nature untuk mencintai tanah dan bumi Indonesia khususnya. Tentunya potensi ini
bisa untuk bukan cuma tanah di Indonesia Pak ya, berlaku sedunia ya. Iya. Maksud saya, apakah ini khusus untuk karakter tanah di Indonesia atau misalnya gurun pasir misalnya di yang susah buat tanaman apa kan gitu. Nah, ada potensi dari orang luar negeri atau apa yang pernah apa Pak, coba boleh diceritakan Pak? Pernah juga karena waktu itu belum ada izin, pernah sampel diminta oleh pihak Malaysia waktu itu. Malaysia, oke. Tapi kita diundang itu tidak berani hadir karena terkait dengan aturan gitu kan, bilateral negara. Nah, karena waktu pas di 2013 itu sudah ada izin, sudah legalitas kelembagaan juga sudah terpenuhi, untuk formal di formulasinya juga sudah terpenuhi, baru kita berani diundang untuk waktu diundang oleh pihak pemerintah Malaysia, kita hadir ke sana. Pemerintah Malaysia langsung mengundang Bapak? Iya. Oke, Bapak hadir di sana? Ke sana hadir. Oke, terus apa yang dibahas di waktu di Malaysia? Ya, waktu itu bahwa dari pihak Malaysia itu menyampaikan pupuknya kamu di sawitnya kami itu sudah jadi. Apa kami tidak boleh beli pupuknya kamu? Itu bahasa mereka. Karena kita dapat hasil-hasil itu malah justru dari yang bersangkutan, bukan kita yang mempromokan bahwa ini datanya seperti itu, tidak, tapi kita justru dapat data dari mereka atau dari pihak Malaysia. Oh, mereka yang melakukan riset maksudnya? Iya. Mereka melakukan uji coba ke sawit mereka atas sampel yang Bapak kasih? Iya. Oh. Kemudian waktu sudah ada izin baru kita berani hadir karena semua legalitas sudah terpenuhi. Itu seperti itu. Terus apa tanda kutip iming-iming dari pihak pemerintah Malaysia? Ya waktu itu ya sempat sebetulnya mungkin kita nggak kurang etis atau apa? Iya, nggak enak untuk menyampaikan. Tapi intinya bahwa bersediakah seorang Agung untuk hadir ke Malaysia ya dengan mengembangkan katakanlah produk ini di Malaysia dengan ya seperti itulah. Tapi untuk secara detailnya kita juga menjaga etika lah. Paham. Oke. Jadi sahabat pertanian dan perkebunan, di sini kita udah kurang lebih dapat gambaran ya bahwa dengan adanya munculnya ide-ide gagasan dari Pak Agung ini, beliau ini sangat luar biasa ya untuk memberikan satu solusi penghematan bahkan terkait dengan dampak lingkungan yang mana usia bumi ini makin tua. Bagaimana kita selalu ada slogan back to nature sehingga unsur hara ya, tanah tetap masih bisa berkelanjutan untuk nanam apapun, seperti nenek moyang kita atau ada lagu dari Gus-Gus, kita tancepin kayu aja sudah tumbuh kan begitu. Cuman apa yang terjadi ya mungkin karena perkembangan industri, dari perkembangan industri yang luar biasa, ada dampak limbah di situ, otomatis berdampak pada lingkungan, betul ya. Nah, itu adalah tujuan dari seorang Pak Agung yang mana beliau punya tujuan besar sebenarnya. Nah, jadi mungkin cukup sekian bincang-bincang dengan sang maestro ya, kalau saya bilang ini sang maestro pionir dari pupuk cair. Ya sayangnya ini kok ya mohon maaf, ada nggak dari pihak peran dari pemerintah ini bantu permodalan atau ngajak kerjasama supaya mengembangkan usaha Pak Agung, otomatis nanti berdampak kepada kantong Bapak kan bahasanya begitu. Itu yang jadi Bapak sudah membantu, terus efeknya ke kami apa kan begitu. Nah kira-kira pernah ada dari pihak pemerintah menghubungi Bapak atau sempat di tahun ya masih awal-awal dulu sebelum 2010 pernah saya diundang ke MPR RI Gedung Nusantara 1 juga. Waktu itu kalau nggak salah untuk proyek sampel, keniatannya begitu info yang saya terima. Tapi karena permohonan saya pribadi itu mintanya kalau iya itu jadi pabrik, kalau bisa di daerah saja supaya ada serapan tenaga kerja di daerah Bapak ya. Jadi supaya ada serapan.
kenyataannya itu tidak terpenuhi. Jadi prinsip waktu itu mungkin hampir 2 atau 3 kali yang saya diberikan. Terus mereka ngundang Bapak misinya Yaitu supaya ada kerjasama bahwa produk ini bisa diangkat, tapi kalau bisa saya ada di Jakarta lah. Itu yang saya belum setuju. loh, kan nggak apa-apa dong Pak. Bapak ada di Jakarta, mungkin supaya pemerintah pusat berhubungan lebih dekat. Tapi apakah pemerintah pusat juga pengen bikin pabrik di daerah sana? Nah, itu yang bergeningnya di situ. Jadi nilai tawarnya kalau bisa jangan di Jakarta, pabrik ya di daerah. Nah ini yang belum bisa klik di situ. Lagian kalau bikin pabrik di Jakarta kayaknya sudah nggak mungkin. Misalnya udah padat kan itu. Iya. Makin tahun tanah di Jakarta udah turun, Betul. kan gitu. Nah terus dari situ akhirnya nggak deal. Nah kemudian waktu yang dengan pihak Malaysia malah sempat ya ada seloroan. Ya saya anggap itu guyon lah Pak Dhani gini. Pak, ini Mas Agung saya minta waktu itu kalau nggak salah Pak Presiden SBY waktu itu zaman masih Pak SBY ya oke. waktu itu masih kurang 1 semester kayaknya. Apa perlu ini Mas Agung saya minta ke Pak Bambang itu seloroannya begitu. Minta referensi atau apa Iya, kan supaya gitu. diminta saya ke Malaysia seperti itu. Oke. Tapi intinya bahwa saya juga menghimbau kawan-kawan yang care terhadap organik ini, ayo kita ya memang dari sisi bisnis itu memang menjanjikan, tapi intinya bahwa kita adalah lahir di Indonesia. Kita segalanya adalah untuk apa yang sudah menjadi komitmen kita di organik, seberapapun langkah kita, sekecil apapun langkah kita, ayo kita mulai. Dan kita bukan merupakan satu konfrontasi dari anorganik, tidak, tapi justru kita mendukung. Nah, kan gitu. Ada nggak pupuk cair yang organik, bukannya di pasaran juga sudah beredar? Nah, kalau itu banyak sekali, tapi mungkin kalau sampai di tatanan bahwa suku Vindonya, terus uji lapangnya, uji labnya, sampai izin edarnya, sampai ke haknya, mungkin ya tidak semuanya. Tapi itu bukan, kalau menurut pribadi saya itu bukan soal. Pokoknya yang penting yuk kita gaungkan organik. Maksud saya gini, apa nilai lebih Bapak dibanding pupuk cair ciptaan Bapak dibanding dengan pupuk cair yang sudah beredar? Nah, kalau keunggulannya apa? Kalau keunggulannya satu, kita jelas karena bukan dari limbah dan tidak berlimbah, itu otomatis kemudian lengkap dari hara makro, hara mikro, enzim kita jadikan satu supaya petani mendapatkan murahnya. Jadi kita nggak bisa pisah. Katakanlah hormonnya sendiri, terus hara makronya sendiri, mikronya sendiri, enzimnya sendiri, terus kita jual ke enggak. Tapi ini sudah lengkap. Gitu. Dan secara harga yang Bapak pasarkan ke teman-teman dibanding harga yang kompetitor Bapak lah, kira-kira lebih murah atau lebih mahal? Kalau sebetulnya mungkin kalau di tingkat perusahaan mungkin kompetitif lah. Maksudnya dengan kualitas yang bisa mereka rasakan, itu mereka yang pangsa pasar sendiri yang akan menilai. Meskipun katakanlah harga tinggi, kadang itu juga tergantung pasarnya sih. Gitu. Katakanlah sebetulnya dari perusahaan misalkan sekian di website, katakanlah itu kan ada tertera mungkin 98.000 atau 78.000. Tapi untuk pasar-pasar, karena di situ ada mungkin yang reseller dan memang kita nggak tahu, itu adalah hak pasar. Nah, itu tapi yang jelas nanti konsumen lah yang akan menilai bahwa produk ini dengan harga sekian saya memang berhak untuk menggunakan, misalkan. Artinya arahnya ke pembuktian hasil daripada ngapain murah tapi nggak ada hasilnya, gitu Pak ya, kira-kira. Kemudian pernah juga dari Malaysia juga kayak gini, Pak Agung, ini pupuk dari Ultragen ini kalau dimanfaatkan di sawit 3 minggu tuh pelepahnya turun. Itu malah justru kita dapat laporannya dari pihak Malaysia. Bukan kita yang meneliti pada waktu itu. Jadi pemilik kebun sawit di Malaysia sudah mencoba ya produk Bapak, dan
hasilnya 3 minggu pelepahnya Pelak- udah turun, iya. otomatis. Ketiaknya kan lebar, jadi Oke. buahnya kan besar. Oke, gitu. oh, Gitu. memperbesar buah atau apa namanya ya? TBS, tandan di buahnya itu ya, sawitnya. buah sawit. Oke. Itu seperti itu. Dan setelah kesini itu juga saya sendiri sebagai yang oleh Allah dirahmati untuk meramu, tidak tahunya ini Ultragen sudah diteliti oleh ya pihak-pihak atau lembaga-lembaga banyak untuk penelitiannya, dan itu datanya juga mungkin valid. Malah saya sendiri secara pribadi tidak tahu. Jadi sayang sekali, kebetulan tahun berapa ada banjir Pak? 2016 apa ya ini? Ya. 2016. 2016 kebetulan ada musibah di Iya. rumahnya beliau ini, rumah Pak Agung, terjadi musibah banjir. Jadi data riset file itu kena hanyut Semua. Nah itu ada musibah. Jadi sekarang ini tersisa-sisa yang hanya skill dan memproduksi semampu kita, semampu Pak Agung dan keluarga untuk menghasilkan produk-produk pupuk cair. Cuman dengan komunitas pertanian dan komunitas perkebunan sudah banyak yang membuktikan Betul. hasilnya, baik dari sawah dan perkebunan udah banyak yang membuktikan Pak ya. Itu mungkin di Kerinci untuk teh. Kerinci Sumatera? Ya, Oh. di PTPN berapa itu? Oh, PTPN udah Iya, pakai? pakai. Oh, PTPN sudah pernah menggunakan produk Pak Agung ini. Terus di Sitikalang. Apa itu? Sitikalang Kabupaten ya, untuk jagung. Jagung. Ya. Oke. Terus di Pasaman juga Langsa 1 itu juga sawit. Oke, sawit juga ya. Ya banyak sebetulnya. Hmm. Terus di Kalimantan juga daerah Barito Kuala juga sawit. Jadi ke depan apa yang diharapkan nih Pak? Harapannya apa Ya, buat harapannya pemerintah? Satu, kalau bagi harapan kami, ya kami mohon mengharap kepada pemerintah regulasinya saya bisa mengikuti regulasi pemerintah. Toh itu juga kami secara hukumnya, formalitas akademisi juga kita penuhi, formalitas dari adat istiadat juga kita penuhi, dari hukum akidah juga kita penuhi. Jadi ketiga hukum itu kita tidak berusaha untuk tidak menyimpang. Oke. Itu di formulasinya. Jadi kita berharap kalau dari pihak kita, katakanlah lembaga kita itu untuk mengikuti regulasi itu tidak ada jeda apapun, harapannya begitu. Oke. Kok tadi saya lihat dari faktor harapannya Bapak nggak butuh permodalan dari suntikan dari pemerintah atau apa tadi? Berarti nggak perlu Pak ya? Ya kalau untuk pengembangan perlu. Oh, tapi perlu. Perlu. Tadi dari faktor saya tungguin butuh modal kan biasanya begitu. Kayak saya butuh modal Pak untuk membesarkan usaha kami kan gitu. Katakanlah kan ternyata gini, perlu juga itu. Perlu ya. Oke. Misalkan kita butuh, katakanlah, karena gini, hitungannya kalau misalkan satu desa 100 hektar, otomatis juga 12 kali 100 hektar jelas itu kan sudah bunyi, oh berarti 1.200 liter. Nah kami sih sebagai orang kecil yang hidup di desa mampu dari mana untuk mendapatkan uang segitu. Oke. Seperti itulah. Tapi untuk sumber bahan bakunya tak terbatas ya, melimpah ya. Nggak pernah melimpah. khawatir kekurangan salah satu resep Bapak itu nggak pernah khawatir ya. Bahkan Karena misalkan kebutuhan berapa ratus ribu liter atau berapa, insya Allah. Oke. Karena kembali lagi bahan yang beliau pakai ini adalah bahan yang ada di alam ini. Iya. Yang selama bisa ditanam, yaitu bahannya di situ, di sekitar kita sebenarnya. Cuman ya beliau yang punya formulasi gitu. Nah, jadi itu udah rahasia dapur ya, pemirsa, sahabat. Mungkin cukup ya. Ada pesan-pesan dari Bapak yang perlu disampaikan mungkin dari pemerintah kita atau mungkin pelaku-pelaku bisnis dan pertanian perkebunan, apa kira-kira pesan dan kesan? Ya, sedikit kami tambahkan untuk para inventor juga kita berharap kita saling bergandengan tangan, kita tidak bersaing tapi kita merupakan showroomnya di organik. Katakanlah kita satu misi global Indonesiaku Go Green. Satu. Kemudian untuk para petani supaya bisa senyum, tapi senyumnya bukan senyum sinis Pak, dan itu di tingkat Go Green ya, Go Green. Nah, terus untuk pemerintah ya kita harapkan
regulasinya tidak ada jeda, kata-kata tidak samar-samar tapi jelas. Karena kita juga memenuhi kriteria itu semua. Sudah dipenuhi persyaratan apapun dan dipenuhi ya. Kemudian kalau dari sisi bahwa organik itu adalah persaingan orang, bukan, tapi kita adalah penyeimbang. Jadi karena apa? Melihat bahwa anorganik pun difabrikasi juga, mereka juga ada serapan tenaga kerja. Itu jadi kita saling bekerjasama, Ya. saling memelihara. Ya seperti itu harapannya. Oke, mungkin cukup sekian gambaran hari ini. Kita bincang-bincang santai dengan Pak Agung di rumah beliau langsung. Semoga kita berdoa bersama maju pertanian dan perkebunan Indonesia. Tentunya membutuhkan sosok seperti Pak Agung ini, membutuhkan produknya dan hasilnya ya, membutuhkan produk beliau untuk mencapai hasil pertanian dan perkebunan yang jauh lebih efektif, jauh lebih produktif, dan jauh lebih bagus dibanding dengan pupuk kimia yang ada di pasaran. Begitu Pak Agung kurang lebih ya. Terima kasih waktunya. Semoga selalu sukses, tambah sukses. Salam buat keluarga. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Denny. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.